Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik, tanggal 27 Juli 2024. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin selama ini kita bertanya-tanya, mengapa di dunia ini ada iblis? Mengapa di dunia ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat dosa? Apakah Allah tidak berkuasa untuk membunuh semua iblis dan setan itu agar manusia tidak tergoda, agar manusia tetap setia tanpa godaan setan dan iblis? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakan seorang penabur yang menaburkan benih baik di ladangnya. Namun saat ia tidur, datanglah penjahat dan menaburkan benih buruk atau benih lalang di tempat penanaman gandum tersebut. Dan seiring waktu, saat benih baik itu tumbuh jugalah ilalang ia bersama dengan benih baik itu. Hingga pekerja-pekerja pemilik kebun itu berkata agar mereka mencabuti benih-benih lalang itu. Namun pemilik kebun berkata, jangan. Sebab saat engkau mencabut benih lalang itu, kemungkinan benih gandum juga ikut tercabut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, dalam Injil Matius ini, bukan Tuhan tidak bisa mencabut benih buruk itu, yaitu setan dan iblis yang selalu menggoda manusia. Namun Tuhan ingin keselamatan bagi umatnya agar tetap bertumbuh, jangan sampai tercabut sebelum berbuah. Sebab Allah sangat menginginkan kita semua umatnya tumbuh, berkembang hingga berbuah. Tidak ada keinginan Allah membiarkan kita tercabut atau mati sebelum berbuah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lanjutan dari Injil hari ini, Yesus juga melanjutkan mengatakan nanti saat musim panen, semua rumput atau ilalang dikumpulkan dan diikat berberkas-berkas untuk dibuang ke dalam api, dan gandum dikumpulkan ke dalam lumbungnya. Disinilah Allah akan mengadakan pemilahan antara benih baik dan benih buruk itu, kejahatan dan kebaikan itu dalam dua tempat yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan hari ini kita dipesankan bahwa godaan dari setan dan iblis itu akan tetap ada bersama kita dan akan tumbuh bersama kita. Namun kita harus kuat, kita harus tetap tumbuh dan berbuah agar kelak setelah di hari penghakiman, di hari terakhir saat Yesus datang kedua kalinya, kita pun akan dikumpul dalam kumpulan gandum yang baik di dalam lumbungnya. Kita jangan mau terhimpit oleh godaan-godaan setan itu. Kita jangan mau kalah dengan godaan iblis itu. Kita harus kuat. Dan kekuatan itu adalah berasal dari iman kita kepada Allah. Itulah satu-satunya kekuatan kita agar kita tidak kalah dan kita dapat tumbuh hingga berbuah. Sebab itulah
bukti bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita harus tumbuh dan berbuah, dan kita menjadi bagian dari yang kumpulkan dalam lumbung Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan renungan bagi kita hari ini, kita semakin teguh berpengharapan. Kita tidak boleh kalah, walaupun kita tahu ada godaan yang terus menerjang dan menentang. Kita harus kuat dengan berpegang kepada Allah, dan kita akan tumbuh walau dalam goncangan, dan kita semakin kuat hingga masa panen tiba dan kita pun dikumpulkan dalam rumah Allah. Amin. Tuhan memberkati.